saya janjian sama Mas Rifat Oke. Sungkar. Kita sama-sama punya ide gitu. Artinya ini mobil susah nih, tapi animonya besar. Kita dari awal mau berjalannya legal. Nah, gimana caranya dengan peraturan yang sudah ada tempo hari, yaitu peraturan karoseri ya, kita bisa meremajakan kendaraan, tapi kita rubah bentuknya. Harusnya sih semua pada tahu ya, nggak mungkin nggak tahu. Tapi mungkin ada yang nggak tahu nih Om, silahkan cerita dulu Om. Oke, nama saya Digi Rahim. Kebetulan saya pelaku usaha otomotif di bidang kustomisasi atau bahasa sebelumnya dikenal modifikasi kendaraan. Ya, kebetulan di roda 4 di mobil untuk kendaraan-kendaraan hobi. Saya punya Dynaworks Workshop yang berlokasi di Bekasi. Jadi saya cerita ya awalnya bagaimana. Jadi awalnya sekitar 10 tahun lalu ya. Di akhir tahun 2014 itu saya mulai, karena hobi saya di otomotif, saya mulai membangun satu muscle car. Karena terinfluence dari film-film otomotif tuh, ada Fast and Furious, Gone in 60 Seconds dan lain-lain. Awalnya saya membuat, saya build sendiri. Kebetulan saya punya teknisi, saya build Ford Mustang tahun 67 gitu. Nah, proses produksi berjalan sekitar 1 tahun. Nah, setelah jadi itu saya belum menikmati puas. Artinya baru 2 minggu saya pakai di jalan. Itu pun 2 minggu. Tapi dipakai di jalan Om ya? Sudah, karena awalnya saya pakai Mustang asli. Artinya Mustang yang bersurat. Mustang bersurat, saya pakai di jalan baru 2 minggu. Sudah ditawar sama teman saya, teman mobilan lah. Gitu, karena ini rare item sekali ya, Mustang dan bersurat. Akhirnya saya lepas. Nah, pertimbangan dilepas karena saya berpikir saya udah bisa bikin satu mobil. Saya bisa bikin mobil berikutnya. Akhirnya saya lepas, saya cari lagi Mustang asli. Nah, itu berjalan sekitar 2-3 tahun sampai dengan 2017. Saya masih mendapatkan mobil-mobil Mustang asli itu ya. Saya bangun, atau teman saya punya Mustang asli, lalu saya bangun, saya restorasi semua. Oke, sebentar gitu. Om, Digi, saya mau nanya dulu. Jadi ceritanya nih ada mobil asli, tapi nggak jalan gitu ya? Nggak jalan, sudah sama bangke. Om, awalnya nih dibikin jalan lagi sampai bisa beredar di jalan gitu ya Om ya? Oke. Awalnya dari situ. Awalnya situ dulu ya? Itu disebutnya apa sih Om sebenarnya? Udah modifikasi atau restorasi ya? Oke, restorasi. kita istilahnya itu Restorasi ya? awalnya. Oke, siap-siap Om. Nah, seiring berjalannya waktu, mulai kawan-kawan ya, networking mobil saya itu sudah mulai tahu bahwa saya bisa membuat Mustang. Artinya genuine lagi, dengan parts-parts import yang asli, karena masih direproduksi di Amerikanya ya. Nah, untuk ilmu restorasi ini memang wajib atau ada seninya kembali original lagi Om ya, dan memang part asli. Itu gimana ceritanya Om kalau untuk modifikator atau yang hobi restorasi ini? Oke, jadi tahun 2016 akhirnya partner saya Dendi, dia ke USA. Dia explore di sana bengkel-bengkel maupun vendor-vendor yang bisa menyediakan full parts dari mobil itu. Ketersediaan partsnya, lalu sambil ya forum-forum di sana banyak ya, komunitas, belajar ilmunya. Kita beli juga beberapa modul lah. Tempo hari masih itu ya, belum sebebas sekarang ada di YouTube, apa-apa ada di YouTube. Tempo hari kita masih beli modulnya. Nah, sudah membentuk kerjasama dengan vendor-vendor di sana. Nah, baru kita mulai lebih berani. Baru bisa bikin lagi baru ya. Bisa bikin. Nah, jadi Om di sini memang dari pertamanya biasa legal ya Om ya, nggak biasa. Awalnya legal. Kalau mungkin kalau sekarang kan kalau bisa nggak legal, kenapa mesti legal? Nah, itu enggak ya. Kalau di Om sendiri secara pribadi dari awalnya memang sudah pengennya lurus-lurus aja sejak awal. Betul. Gitu. Jadi ini yang buat teman-teman muda nih ya, semuanya harus legal dan harus benar dari awal gitu ya Om ya. Pesannya betul ya Om ya. Oke. Lanjut Om. Nah, berjalan dari situ. Setelah 3 tahun, ini resource mobil Mustang asli mulai susah. Karena sudah banyak sekali yang direstorasi, sudah menjadi bagus dan sudah tidak dijual akhirnya, dipakai oleh user ya. Nah, saya mulai kesulitan. Akhirnya saya mencoba restorasi merek lain.
Ya kan tempo hari pernah Tadi yang ada pertama itu Ford ya Om ya, yang pertama Ford ya, Mustang. pertama banget Mustang. Ford Mustang. Nah, Ford Mustang mulai sulit, yang di dalam setahun kita bisa bangun 2 sampai 3 tadinya, akhirnya mulai kesulitan kita dapat yang asli. Nah, pada tahun 2018 di salah satu resto di daerah Senopati, saya janjian sama Mas Rifat Sungkar, ya kan? Di situ sambil makan malam kita sama-sama punya ide gitu. Artinya ini mobil susah nih, tapi animonya besar, ya kan? Nah, karena udah mulai susah tadi juga ya Om udah ya? mulai susah juga, resource-nya. Nah, akhirnya saya persingkat ceritanya, kita audiensi aja kepada tempo hari kita belum tahu harus kemana. Jadi kita ke Kementerian Perhubungan. Tapi masalahnya dulu apa Om waktu itu ketemu? Masalahnya begini, kita dari awal mau berjalannya legal. Karena Ya tadi kan? prinsip dasarnya Om ya. Prinsip dasarnya legal. Yes. Nah, gimana caranya dengan peraturan yang sudah ada tempo hari, yaitu peraturan karoseri ya, kita bisa meremajakan kendaraan, tapi kita rubah bentuknya. Ya. Ya kan, dari Ini karoseri. sebenarnya problema ya Om ya. Problema. Oke. Nah, tetapi dari peraturan karoseri sendiri itu masih banyak keterbatasan. Jadi kreativitas kami ini pelaku usaha modifikasi itu banyak batasannya dari sisi teknis. Gitu. Artinya donor mobil yang kita modif, jarak sumbu rodanya harus sama, tidak boleh ada perubahan. Terus tidak ada pergantian mesin, gitu. Lalu dan peraturan-peraturan yang membatasi kreativitas. Akhirnya jadi kaku ya. Jadi yang sudah ada itu karoseri tidak bisa menjadi template ketika ada kata-kata modifikasi atau restorasi tadi ya, Betul. Om ya, gitu ya. Ya. Akhirnya kita saya dengan Rifat Sungkar dan ya kawan-kawan kita di awal. Biasa di awal kan banyak, tapi survivalnya siapa nih akhirnya sampai ujung gitu. Siap Om. Nah, masih ada sebenarnya sekarang di grup WhatsApp, dan akhirnya ya kita klaim itu kita milik bersama ini peraturan, kita yang menelurkan bersama. Akhirnya pada tahun dari 2018 terpotong COVID, terus akhirnya di 2021 barulah kita bisa bertemu dengan saya boleh bilang, saya secara struktur tempo hari nggak ngerti ya, tapi pejabat-pejabat di Kementerian Perhubungan. Mulai dari Pak Direktur Sarana, lalu Kasubdit, Kasih, Kepala Biro Hukum. Nah, karena legalitasnya mereka yang mengeluarkan legalitinya sebenarnya Om akhirnya begitu. Nah, di situ juga ya kita kan masuk ke hutan belantara, nggak tahu harus masuk ke pohon yang mana atau ya. Akhirnya kita ketemu pertama kali di Jalan Minangkabau, masih IMI tuh tempo hari. Kita mengadakan pertemuan pertama. Dari situ kami presentasikan bahwa guidance peraturan dari negara lain yang bisa kita adopsi. Untuk melahirkan peraturan yang baru di sini mengenai modifikasi. Seiring berjalannya waktu. Sebentar Om, di situ dulu. Jadi setelah Om Jiji tadi melihat literasi beberapa yang luar, sebelum pertanyaannya paling simpel gini Om. Gimana sih Om pola berpikir Om Jiji yang pertama ya, kenapa itu pengennya kalau ngelihat dari cerita pertama kan selalu pengen legal ya, pengennya sah ya. Apa latar belakang Om Jiji ini akhirnya pengennya yang gitu, sedangkan teman-teman sekarang ini banyaknya modifikasi ya, kalau bisa gak usah berizin ya Om ya. Mungkin Om bisa menginfluence nih, kenapa sih Om punya prinsip dasar kayak gitu untuk awalnya? Ya awalnya pertama tidak mau nyusahin customer. Itu aja. Sebenarnya simple ya. Simple, tidak mau nyusahin orang lah. Tidak mau nyusahin orang yang nanti. Tidak mau nyusahin orang, terus tidak mau ada backfire ke workshop saya. Pada saat kita mengeluarkan produk, lalu ilegal ya, di jalan kena tilang. Padahal mereka sering, karena Om juga prinsipnya adalah user dan usernya pasti pengen fun drive ya, gitu ya Om ya. Tanpa ada kendala. Kalau nggak boleh di jalan kan percuma ya Om ya. Gitu. Oke, itu dulu ya. Jadi ya itu harapannya tidak ada backfire ke workshop. Jadi pada saat di jalan road legal, kalau ditilang memang suratnya ada gitu, lengkap gitu. Jadi, nah tadi Om sebentar, setelah tadi Om
melihat kan disodorkannya tentang karoseri ya Om ya, regulasinya. Ya pasti berbeda kan sama hobi ya Om ya. Betul. Nah, waktu Om ngobrol-ngobrol sama regulator ini, kira-kira apa sih yang menjadi kunci di mana kan jarang-jarang Om regulator mau mendengar. Apa sih yang menjadi kunci akhirnya oh iya nih kayaknya ada satu dan akhirnya terjadi engage Om. Biasanya kan mereka rejected dulu ya. Apa sih kuncinya Om dari Om Digi kira-kira waktu itu diskusinya Om? Yang kita dorong adalah pertama safety. Standar safety. Isu itu dia yang dipakai ya? Iya, isu itu yang dipakai. Lalu ya dengan analogi-analogi yang agak lucu juga. Saya bilang mending mana ngelihat di jalan mobil sudah tua, ya kan doyong putro lah. Sama mobil tua itu kita modifikasi menjadi baru lagi gitu. Lebih baik mana? Dan pasti lebih safety, lebih aman safety. Ya. Lalu mobil yang tadi doyong putro itu suratnya sudah tidak pernah diperpanjang, misalnya gitu. Nah, kan secara pendapatan negara di PNBP kan kita sebenarnya mau raise itu juga, gitu. Peremajaan kendaraan. Lalu safety-nya gitu. Iya. Nah ibaratnya ini di darat. Kalau di udara, kalau liar banyak yang bikin pesawat, tidak ada peraturannya kan, tapi main terbang-terbang aja gitu. Ini kita masih mikir safety. Jadi mulai di situ ya pintu masuknya Om ya. Safety. Terus tadi lanjut Om setelah mereka diskusi dan Om membawa literasi dari luar Om. Betul. Kira-kira kan sebelum diskusi sama regulator pasti Om ngelihat dulu nih. Kira-kira apa yang nggak pas ketika atau semuanya memang harusnya tinggal kita adapt aja dari luar. Kalau ngelihat dari awal-awal nih Om waktu Om lihat-lihat dari regulasi dari luar. Jadi dari semua peraturan modifikasi dari luar yang kita present pertama itu pertama dari Amerika. Lalu kedua dari Australia dan ketiga dari New Zealand. Nah itu yang dibutuhkan sebenarnya ya untuk pelaku usaha. Nah di negara-negara ini ada beberapa aliran, makanya Om punya literasi sampai 3 itu memang beda-beda ya Om ya? Sebenarnya bukan lebih ke aliran, tetapi ini ya fleksibilitas aturan yang bisa diakomodir di Indonesia. Tidak terlalu fleksibel, tapi tidak terlalu kaku. Tengah-tengah lah Om ya. Di tengah-tengah. Dan bisa mengintegrasikan dengan peraturan sebelumnya. Apa yang dibatasi, nah ini yang bisa dibuka, misalnya kayak gitu. Nah dari ketiga peraturan negara itu, yang paling bisa diadopt adalah dari New Zealand. Peraturannya namanya LVV, Low Vehicle, lupa V-nya tuh, ya, saking udah lamanya tuh. Nah itu yang kita present. Lalu seiring berjalan, kita ikut perumusannya lah selama 3,5 tahun itu. 3,5 tahun Om? 3,5 tahun, total ada 15 kali, 15 kali dan berbeda-beda kota ya. Kita merumuskan itu. Nah tadi Om sebentar, setelah awal-awal dibicarakan kan literasinya dari New Zealand yang LVV tadi ya. Ini memang kalau Om secara bandingkan dengan yang regulasinya karoseri berbeda sekali. Justru hampir sama. Justru malah hampir sama. Ya, jadi menggunakan donor kendaraan. Nah, donor kendaraannya harus legal. Lalu modifikasinya ada keleluasaan untuk merubah jarak sumbu roda. Boleh merubah mesin. Lalu fungsi-fungsi boleh diperbarui. Iya. Ya, artinya. Jadi sebenarnya hampir sama sebenarnya ya. Harusnya mirip-mirip sama karoseri ya sebenarnya ya. Mirip-mirip, cuman dari persyaratan teknisnya lebih fleksibel. Gitu. Artinya di sana sudah dijalankan. Oke, lanjut Om. Udah gitu Om tadi diskusinya. Akhirnya berjalan dari rancangan peraturan menteri berjalan 15 kali sampai dengan ada forum discussion juga, terus ada uji publik. Nah, sampailah ini yang lucu nih. Kita nemuin kata customisasi, ya. Ini unik juga nih. Itu kita ngebahasnya itu 3 kali pertemuan sampai akhirnya ketemu. Kita pakai kata customisasi. Bahasanya ya Om ya. Bahasanya customisasi. Nah, gini. Awalnya modifikasi, tapi ternyata dalam satu undang-undang yang sama tidak boleh diulang itu kata-katanya. Ya, modifikasi sudah dipakai di peraturan karoseri. Nah harus dicari tuh sampai ada ada kementerian yang dilibatkan ya, dari hak cipta, dari itu pokoknya
Ya, rumit ya Om ya ternyata ya. Rumit sampai ketemu akhirnya customisasi. Customisasi bahasanya, oke. Bahasanya akhirnya udah ketuk palu kita pakai customisasi. Jadi setelah keluar peraturan customisasi ini sebagai jalan pembuka dulu sebenarnya Om Reza. Kita tidak bisa klaim bahwa ini peraturan sudah 100% perfect mengakomodir gitu. Tapi buat kami nih pejuang undang-undang yang tadinya lah. awalnya itu kan bahasanya restorasi ya Om ya. Terus kemudian modifikasi juga nggak nemu. Terakhir sekarang customisasi ini. Jadi semua builder termasuk bengkelnya Om nih sekarang masuknya ke customisasi gitu ceritanya. Secara legalitasnya. Betul. Ya. Oke. Nah, kenapa customisasi? Yang tadi berawal dari susahnya source mobil yang asli. Nah, custom kita bisa pakai mobil donor dari merek kendaraan lain yang kita rubah. Nah, dari namanya sih sudah custom atau modif. Jadi kita mengcustom atau memodif kendaraan yang sudah ada. Iya. Gitu. Nah, yang lucu-lucunya tadi apa Om? Ya. Yang hal-hal yang lucunya tadi? Yang lucu itu pemilihan kata pemilihan katanya. Sampai beberapa kali. Hanya soal kata aja ya, redaksional ya. Jadi kita udah kita pernah ketemu di Semarang. Jauh-jauh itu membahas kata itu. Iya. 2 sampai 3 hari ya setiap kita. Iya. Rumusan peraturan menteri ini. Nah, terus jadi sebentar saya lupa. Iya. Oke. Om Reza tanya deh. Jadi akhirnya customisasi Om. Nah, secara modifikasi yang versi teman-teman nih artinya ada nggak sih perbedaan ketika PM ini akhirnya sudah terbit di customisasi tadi Om? Justru membatasi atau enggak malah sebenarnya? Ketika kita hobinya modifikasi atau restorasi tadi Om? Gitu. Begini, kalau kita lihat kita harus membandingkan sesuatu ya dari peraturan sebelumnya ke peraturan yang baru. Nah, tadi seperti saya bilang, peraturan yang baru ini customisasi ini membuka jalan awal. Baru awal. Baru awal. Jadi perjuangannya ke depan masih banyak nih. Masih banyak. Tapi minimal sudah ada aturannya. Mana yang boleh, mana yang tidak. Dan dari sisi safety sudah diatur, ya kan? Nah, dari sisi safety sendiri parameter-parameternya memang sekarang belum sempurna. Artinya masih menggunakan parameter kendaraan yang baru. Iya. Sedangkan donor kendaraannya kan donor kendaraan lama, gitu, tidak bisa dibandingkan. Nah, jadi gini Om, berarti PM45 ini lebih kalau pola berpikirnya atau pekerjaannya itu adalah ada mobil donor legal, betul. Terus dikustomisasi, yang tadi sebenarnya kita pengen ganti bodinya gitu ya Om ya, jadi bentuk lain. Ini dulu ya sebagai awal kan ya. Sebagai awal itu. Oke. Dan tidak dibatasi tadi jarak sumbu roda. Kalau di peraturan karoseri itu kita pakai misalnya mobil Super Kijang ya tahun 87 ya Kijang pertama. Jarak sumbu rodanya sekian misalnya. Mesti panjangin itu ya. Sepanjang itu. Nah, kita rubah nih bodinya. Misalnya jadi Hummer misalnya. Nah, Hummer kan otomatis jarak sumbu rodanya lebih panjang. Nah, ini nggak bisa dipanjangin. Ya kan, dari Kijang menjadi Hummer. Jarak sumbu rodanya harus tetap di peraturan yang lama. Nah, di peraturan yang baru toleransi jarak itu boleh dipanjangin 10% atau dipendekin 10%. Tapi kembali lagi, kalau ada yang komplain, teman saya juga bilang, ya cuma 10%. Maksudnya gimana? Ya susah. Kalau misalnya kita mau bangun mobil dibatasi, nanti kurang misalnya toleransinya kalau cuma 10%. Nah, saya kembalikan lagi. Sebelum kita mau mengkustomisasi kendaraan, kita sudah punya hitungan teknis. Artinya kita mau buat Hummer atau kita mau buat mobil amfibi yang besar-besar. Jangan pakai donor mobil dari, sorry saya sebut merek, Honda BRIO lah. Nah, yang kecil. Ya itu tadinya tidak ada, dia belum uji teknis dari awal. Nah, itu data teknis dari awal harus benar. Gitu. Nah, sebentar Om. Sekarang gini, kalau Om sebagai modifikator, restorator, restorasi juga dan customisasi terlibat, sebenarnya dari sisi keselamatan kan Om memang udah biasa nih Om. Sebenarnya itu memang menjadi alasan utama atau hanya cuma dicari-cari sih Om, yang standar-standar tadi yang boleh nggak boleh plus minus 10 itu sebenarnya cuma alasan tuh gimana sih sebenarnya Om? Sebenarnya kan secara ini Om udah pasti lebih pengalaman kan mencobanya gitu secara safety. Ya, secara safety diputuskannya toleransi tadi jarak sumbu roda 10% itu sudah itu juga tadi itu menjalani beberapa pertemuan. Dan Mas Rifa selalu hadir, selalu membawa data. Nah, data yang di-compare adalah mobil-mobil rally.
Di rally aja itu boleh gitu boleh. ya. Oke. Safety. Baru mereka ikutan gitu nurut ya. Baru mereka ikutan. Oke. Atau custom dari mobil tinggi menjadi mobil pendek, tidak ada masalah. Gak masalah sebenarnya gitu ya. Masalah, konstruksinya ya dirubah suspensinya, misalnya kayak gitu. Dan isu safety kebetulan kita lagi dalam proses uji tipe kendaraan pertama di Indonesia nih dari Dynaworks. Nah, ini safety-nya memang parameternya sangat ketat lah kalau kita boleh bilang ya. Jadi, merujuk ke PM45 tadi ya. Merujuk ke PM45. Okay. Safety sangat ketat. Ya kita ngelihat sendiri ya. Mobil yang meroda di jalan itu tidak mudah langsung meroda tanpa melewati uji tipe 10 item ini. Ada uji rem. Uji rem itu setiap axle diputar rollernya. Kita udah injek rem, kalau masih putar tandanya tidak efisien. Nah, hal-hal itu yang akan ya nambah knowledge sebenarnya buat kami ya. Iya. Harusnya menambah knowledge buat pelaku usaha yang lain. Bahwa membuat konstruksi rem itu tidak mudah. Iya. Gitu. Tapi alasan itu sebagai modifikator sebenarnya bisa diterima nggak sih Om? Kan Om pengalaman sebenarnya nggak apa-apa nih toleransi. Kan toh kita kan kecepatannya sekian gitu. Pernah kayak gitu nggak kepikir sih Om sebenarnya? Pernah, makanya ya saya banyak arguing sama regulator balai. ini ya, regulator dan balai ini ya. Di balai ini. Nah, saya tidak bisa menyalahkan. Oke. Karena dari sisi undang-undang sudah menyebutkan misalnya efisiensi rem 50%. Dihitung dari rasio berat axle atau berat sumbu. Nah, dibagi nanti ada di alat ukurnya itu. Harus 50% daya cengkramnya. Setelah kita tahu, ini data yang tidak pernah kita tahu. Uji rem ini. Iya. Nah, akhirnya itu menambah knowledge. Tapi si Om memvalidasi nggak sih prinsipnya mereka tuh valid memang atau mereka cuma turun-temurun aja Om? Valid kalau ya? melihat alat ukurnya, Iya. investasinya, kita lihat alat ukurnya, ya cukup akhirnya valid, kita tahu karena saya dikasih kesempatan untuk berkunjung. Saya dan Mas Rifat itu melihat sendiri semua alat-alat dan parameternya. Valid lah ya berarti. Valid. Karena balai pengujian yang ada di Bekasi ini lagi membangun sirkuit juga di situ untuk uji. Itu levelnya sudah Asia nantinya. Artinya, jadi mereka punya memang udah standar lah ya. Sudah standar, gitu. Nah, alat uji, lalu ya kalau saya banyak belajar. Ya meskipun nggak komplain, tapi saya bilang tidak bisa dibandingkan. Iya. Kendaraan keluaran APM yang dihasilkan dari robotik produksinya. Yang memang mass product ya Om ya. Mass product dengan handmade. Iya. Tapi menambah pengetahuan. Kayak ini contohnya aja, Om Reza. Om Reza kalau udah spuring di bengkel, merasanya pede aja kan? Udah lempeng, nggak ngebuang, nggak usah jalan kenceng koreksi-koreksi, jalan 100 sikat ke atas sikat, ya kan? Ternyata tidak menjadi tolak ukur. Karena ini menimpa di kendaraan kita. Di spuring, kita sudah akhirnya udah balance, kiri kanannya, toe in, toe out ya. Caster, camber semua dicek. Kita pakai ke jalan tol, aman. Ya, tidak ada koreksi setir, tidak ada ini. Dibawa ke balai uji. Ternyata ada melenceng dibilangnya. Belum tentu. Di side slip, uji side slip belum tentu. Ya, ada alat uji yang lebih komprehensif. Iya. Dan itu dia Om validasi ya sebenarnya. Benar. Om validasi ya. Jadi toleransinya hanya 5 mm melencengnya ke kiri atau ke kanan dalam 1 meter. Gitu. Jadi kita lepas setir di ujinya, saya juga nggak boleh masuk gitu kan. Saya lihat simulasinya dilepas setir jaraknya mungkin 5-6 meter. Lalu itu kelihatan melencengnya berapa mili, nanti dibagi menjadi per meternya berapa melencengnya. Nah, kendaraan saya 7,2 mili melencengnya. Jadi lewat 2,2 mili dari toleransi. Di toleransinya. Gitu. Nah, toleransi itu side slip namanya itu tidak ada di PM45. Nah, ini yang saya belajar lagi. Ternyata kalau tidak disebutkan, dia mengacu ke peraturan sebelumnya. Kalau parameternya belum dirubah. PM mengacunya ke PP, peraturan pemerintah yang disahkan oleh parlemen. Itu literasinya ya mobil-mobil yang mass product yang dari pabrik tadi ya Om ya. Makanya nggak matching. Nggak matching gitu. Mereka nggak belajar Om mereka dengan masukan-masukan dari Om ini mereka nggak belajar ya? Nah itu, untungnya ada IMI. Ya kan? Jadi sinilah perannya ya Om ya. Ini perannya IMI. Saya juga sudah 2 tahun membantu. Ya artinya Mas Rifat minta lu harus masuk IMI karena lu yang harus ikut mengeducate teman-teman. Jadi literasi otomotif ini bener ya Om ya berarti ya? Literasi otomotif secara bahasa anak bengkel.
Karena bahasa undang-undang tidak bisa langsung diterjemahkan. Iya. Gitu. Dan kita harus punya power. Betul. Harus ngomongnya ya. Nah, IMI ini kan ya salah satu ini ya induk olahraga, ya kan. Artinya terverified dan tervalidasi lah gitu. Jadi ya untuk diskusi. Yes, jadi setelah Om Digi pakai nama IMI ini, minimal mereka mau buka pintu lah ya Om ya, mau mendengar ya yang tadinya cuma satu arah sekarang bisa dua arah. Betul. Oke. Ya, jadi itu tadi ya contohnya dari uji rem. Memang karena tadi prinsipnya Om ya, karena yang satu kan memang tolak ukurnya pakai yang pabrik yang memang detail, sedangkan ini customize ya, dan namanya juga customisasi, udah pasti harusnya beda ya. Beda. Iya. Beda parameternya. Beda parameternya. Jadi yang sekarang kita lagi usulkan pertama itu toleransi. Jalan tengah lah ya, jalan tengah ya Om. Oke. Jangan sampai sudah ada peraturan, tapi orang udah takut akhirnya, duluan, takut KO. Betul. Ya kan, takut KO duluan. Malah nanti jadi gelap semua, malah jadi gelap semua Om. Betul, ya kan. Isu yang sekarang tuh ya. Tapi kita nggak ke situ ya. Oke. Ya jadi yang kita usulkan pertama toleransi, karena beda kendaraan baru hasil robotik dengan kendaraan lama yang dimodif atau di custom gitu, udah pasti beda. Jadi parameter ujinya juga harus ada toleransi, ya. Dan diadakan lagi kalau mau ada uji tambahan misalnya nanti dibawa, kalau sudah ada sirkuit misalnya di balai uji, dibawa aja di sirkuit. Itu sebenarnya secara secara visual, secara fungsi itu udah makin ketahuan lah di mobil. Ya kan? Jadi sebenarnya bisa aja Om ya, setelah nanti dari alat ukur tadi yang tidak menurut mereka tidak standar karena di luar toleransi, tapi ketika nanti sirkuitnya udah jadi dan diuji dan Om ternyata bisa kok ngerem atau enggak miring kok. Nah, sebenarnya bisa ada jalan ketemu di sana ya. Betul. Gitu. Cuma karena sirkuitnya belum jadi nih Om. Sirkuitnya belum jadi, katanya Maret. Katanya Maret ini. Ya, mudah-mudahan waktu. Jadi setelah Om Digi tadi menciptakan, karena sekarang semuanya pakai alat ukur yang ada parameternya yang tadi mass product, ini masih ada catatan ya Om ya? Banyak? Masih. Oh ya masih. Ya tadi mengenai catatan tidak selamanya merugikan kami ya, merugikan pelaku usaha. Jadi ada input-input yang akhirnya menambah literasi. Kayak kita mau bikin rem, misalnya jalurnya itu sudutnya tidak boleh terlalu menyudut gitu kan, karena itu kan jalannya hidrolik. Iya. Oh, jadi ini juga secara orang teman-teman modifikator, praktisi modifikator juga sambil ada belajar lagi Om ya. Gitu. Nah, ya dari situ ya menambah literasi baru supaya lebih rapi jalannya, rapiinnya gitu-gitu ya Om ya. Terus dari jarak ground clearance misalnya kan yang aman berapa minimumnya. Nah, itu tuh. Tapi kalau dari persentase Om, misalnya yang sekarang sudah ada dulu nih, jadi PM sebagai pintu awal, PM45, kemudian standarisasi yang mereka, kira-kira dari berapa persen sih minimal Om Digi aja secara pribadi atau enggak teman-teman yang customisasi ini bisa hampir lulus lah, berapa persen ya Om? Kalau memang sekarang ini pada mau menjalankan itu. Contohnya di 10 item gitu, berapa sih kira-kira yang lulus Om? Persentasenya? Optimis sama pesimis Om? Saya pesimis ya, makanya masih pesimis Om? Belum bisa kasih persentase. Even gitu. 10% pun belum tentu ya. Oh ya? Iya. Jadi masih banyak tantangan ya Om ya? Masih banyak tantangan gitu. Apalagi gini, sebelum melakukan uji, biayanya pun masih sangat tinggi, PNBP-nya. Jadi mau melakukan uji pun harus ada kayak payment lagi Om ya, register lagi. Oke. Jadi biaya ujinya sendiri itu 12,5 juta satu kendaraan. Oh, satu kendaraan. Motor maupun mobil. Ya. Lalu nanti kalau lulus kita harus bayar lagi 30 juta untuk penerbitan SRUT dan SUT, surat uji tipe dan surat registrasi uji tipe. Ini karena belum ada regulasinya merujuk ke yang lama ya Om ya. Yang lama. Nah, yang lama ini tadi ya kan harusnya lebih ke arah yang mass product tadi, yang pabrik. Betul. Ya Om ya. Makanya gede banget angkanya. Betul. Secara skala ekonominya kan beda bengkel UKM dengan APM nih, dengan makanya Om Digi selalu bilang bahwa ini adalah langkah awal. Karena memang masih banyak PR-nya tadi ya Om ya. Wow. Gitu. Tapi tidak menurunkan semangatnya teman-teman ya untuk modifikasi ya. Enggak, kalau saya ya goal lah, udah setengah ya. udah setengah gitu.
Oh, Gitu. untuk rencana selanjutnya Om, kira-kira jadi yang dalam waktu dekat nih, selain tadi ya mau nggak mau kan pemerintah juga mesti berproses ya dalam regulasinya. Betul. Nah, untuk cara aman tengah-tengahnya, soalnya kan tadi ternyata Om Diji udah ngikutin pun masih pesimis lah gitu Om. Ya. Jalan tengahnya nih buat teman-teman modifikator, customisasi dan restorasi supaya tetap semangat. Ya. Dan yang usernya yang pengen fun to drive di jalan tetap bisa menyalurkan hobinya, itu Ya. gimana Om cara tengah-tengahnya ya? Sekarang nih ya kita harus proven dulu dari saya sendiri, dari Dynaworks ya. Saya ngikut tim merumuskan undang-undang. Ya Peran pecah aktif. telur, ya. Pecah telurnya harus di saya dulu nih. Mobil gitu, yang ya. sekarang lagi diuji nih, mobil perdana. Provennya di situ ya? Provennya di situ. Oke. Nah kemarin di uji pertama kita ada 4 item yang tidak lulus. Nah ini 4 item ini sedang kita perbaiki, gitu. Memang. Dan menurut Om Diji secara pribadi memang 4-nya ini valid ya Om ya? Maksudnya diragukan secara standar, ini emang valid secara pengalaman Om dan experience lo Om? Apa belum tentu juga? Valid untuk kendaraan baru ya. Oh, si safety. Ya, enggak, maksudnya yang buat Om bangun, yang Jadi selama gini, pengalaman. Mobil itu harus identik dan harus original, harus period correct. Jadi apa yang menempel di situ harus sesuai dengan tahunnya. Nah, karena saya mau ngegolin ini, Itu. akhirnya mobil tahun 60-an yang sedang saya uji banyak fungsi-fungsi yang saya rubah, saya perbarui ke tahun sekarang. Seperti rem tangan. Rem tangan dia masih rem tangan tarik. Tergantung kita nariknya ya kan. Iya. Itu pun masih tidak efisien. Jadi begitu ditaruh di alat ukur, di roller, bannya tetap muter tuh. Tapi kita tes di jalan tanjakan, dia berhenti. Iya. Gitu. Nah, itu kan. Karena kan ya mungkin zamannya udah beda ya Om ya. Zamannya beda. Zamannya beda, terus topografi literasi dari Betul. jalan juga berbeda. Betul. Oh iya. Nah, kalau dari alat ukur dia masih muter. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya kita niat nih, ya kita ikuti aja lah rem tangan yang teknologi yang sekarang. Gitu. Cuma menyampingkan idealisme original tadi Om ya. Akhirnya Ya sudahlah gitu. originalnya ya sudahlah, tuasnya harusnya tuas kuno. Kan kalau penggemar otomotif Iya. mau orisinil. Iya, kan? nggak mau. Gengsi Om. Tuasnya pun Iya. dia maunya sesuai di tahunnya. Iya. Ya, period korek tadi. Tapi pilih mana, mau bisa di jalan atau cuma mau jadi museum doang gitu ya Om ya? Iya. Agile-nya di situ, adaptifnya Iya. di situ. Tuh, ya, kita adaptasi semua. Konstruksi rem tangan, rem belakang, kalipernya gitu-gitu ya. Ngikutin. Ya, sebenarnya kalau dimodifikasi lah ukuran ya. kita yang sebelumnya ya, kita di Google juga bisa lihat kok. Efisiensi rem itu kalau di luar tidak 50% depan dan 50% belakang. Harusnya sama daya cengkramnya. Belakang tuh harus lebih kecil. Gitu. Kita tahu sendiri deh. Kalau motor aja rem belakang lebih kenceng dari depan, setiap rem kita bisa Iya, betul. gitu kan slide. Iya. Nah, begitu juga mobil gitu. Nah, kalau di luar tuh saya Google aja tuh 70-30. 70-30. 70-30. Tapi di sini harus 50-50. 50-50. Ya, saya mengikuti Iya. gitu. Apa Ya yang negara bunyi mesti banyak undang-undang. belajar ya Om ya. Betul. Tapi kita juga akhirnya ya kalau sama-sama ngotot-ngototan nggak selesai ya Om ya. Nggak selesai. Kita nggak bisa Betul. fun di jalan tadi dengan Ya. jalan. Oh jadi tengah-tengahnya kayak gitulah Om ya sekarang ya. Saya ikuti. Oke. Gitu. Customer Sampai- gimana Om? Customer Om? Yang idealis teman-teman yang memang hobi restorasi sampai detail tadi mulai menerima juga pelan-pelan apa gimana? Customer kami kebetulan ini sudah mengantri yang Oh, ya? menguji. Iya. Jadi ada beberapa, ya ada public figure juga. Dia kan maunya dia ikutan campaign lah, safety. safety-nya Oke. gitu ya. Mereka juga menurunkan egonya, originalitasnya ya. gitu. Ngikutin ownernya lah, ngikutin yang menciptakannya gitu ya. gitu. Saya nurut deh gitu sama Om Diji Ya. gitu ya. Oke. Ya sambil ditunggu nanti ke depannya ya pelaksanaan teknisnya, toleransinya ada yang Mulai, lebih, ya, ada ya. yang lebih inilah dari biaya, Ya, sisi ya. biaya juga gitu-gitu. Jadi alhamdulillah masih ketemu jalan tengah lah Om ya. Betul. Masih cerah untuk per customisasian ini. Oh masih cerah. Ya. Pokoknya teman-teman jangan khawatir nih. Ibaratnya saya ini kelinci percobaan, tapi saya tidak pernah nyerah nih. Saya akan golin, gitu. Sampai saya tahu ya ininya ya, apa kliknya lah, dapatnya. Oh ternyata semua fungsi ini poin A harus begini, poin B harus ini. Itu akan saya noted dan saya bantu teman-teman semua untuk lulus. Iya. Belajar dari Belajar kesalahan sama. ya Om ya. Belajar Belajar dari dari pengalaman kesalahan. juga. Betul, Oke. Jadi nggak usah takut ya Om. betul. Siap dikontak, siap Siap. berkomunikasi sama teman-teman yang hobi. Ya,
sedikit Om tentang yang motor nih Om. Bisa nyinggung nggak sebenarnya? Jadi apa yang boleh dan nggak boleh di teman-teman yang roda 2 nih? Kalau ngelihat dari perjalanan Om gitu. Untuk yang mobil roda 4. Peraturannya dibuatnya seragam untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Ya tadi jarak sumbu roda. Artinya kalau mau buat motor-motor ya kita ngomong motor gede, chopper yang bannya jauh jaraknya ya dari ini tidak bisa diakomodir, tetap ada batasannya. Gitu. Hampir sama lah pokoknya ya, jadinya idealismenya diturunin dulu, nggak boleh gitu. Original banget, supaya apa ya, intinya supaya dapat izin dan akhirnya legal bergerak atau berputar di jalan tadi ya Om ya. Oke. Kalau motor kapan Om udah pernah? Om motor juga nggak sih? Enggak saya juga hanya mobil aja ya. Cuma kalau di teman-teman motor kira-kira apa yang nggak bisa diterima Om? Banyak ya aksesoris. Ya contohnya spion misalnya. Motor A di tahun segini spionnya hanya satu di kanan. Tapi dia harus 2 spionnya. Gitu. Lalu ya banyak aksesoris lain. Lampu belakang harus lampu remnya harus menyatu dengan ini dengan lampu biasa. Nah, itu belum bisa diakomodir. Oke. Gitu-gitu. Iya. Jadi saya bilang ke teman-teman pada saat uji ikuti semua gitu. Mau nggak mau ya, karena memang dia yang pegang pintunya ya Om. Betul. Oke. Wah cukup menarik nih teman-teman ya. Oke, sekarang untuk pengen ngobrol lagi Om, cuma nanti kita bikin seri 2 aja. Siap. Jadi sekarang mungkin closing statement Om yang gampang aja. Apa sih secara tadi ini sudah awal, terus tadi juga udah mulai digariskan teman-teman ya. Tolong kalau mau uji ya diikutin aja, sabar aja, terus idealismenya diturunin. Teman-teman yang punya hobi juga yang benar-benar original asli ya, udahlah gitu ya. Seperti kata Pak Rifat, ya udah aja. Tapi kan akhirnya nggak bisa di jalan gitu ya Om ya. Iya betul. Oke, silakan Om buat teman-teman yang hobi modifikasi, hobi restorasi dan kustomisasi dan pembelajaran buat user-usernya yang pengennya original semua. Monggo. Jadi kita sama-sama harus menyambut secara positif dengan lahirnya PM45. Seperti yang saya tadi sudah sebutkan, yang sebelumnya tidak diatur menjadi diatur. Jadi kita tahu batasan-batasannya. Dan kita sudah punya peraturan kustomisasi atau modifikasi yang baku. Selama bisa diikuti, ya monggo dicoba ya gitu. Nah, kami sendiri nih tim perumusnya, saya dari IMI dan pelaku usaha sampai sekarang tuh tidak mau berhenti sampai ini bisa diaplikasikan oleh semua teman-teman pelaku usaha, pelaku otomotif. Dari sisi biaya, dari sisi persyaratan teknis semua. Karena ini kustomisasi itu mencakup semua level ekonomi ya. Artinya nggak cuma yang punya hobi, yang kesannya hobi mahal, enggak. Tapi ini kan untuk motor-motor yang untuk difabel, yang disabilitas, motor 2 roda menjadi 3 roda. Nah, makanya dari sisi biaya kita lagi perjuangkan. Kan audiensinya juga dengan Kementerian Keuangan nanti ya untuk PNBP ini. Ya contohnya tadi punya motor Honda Astrea, dia total habisnya mungkin hanya 15 juta. Ya kan, sudah jadi motor untuk disabilitas tuh. Tapi dia diujinya hampir ujinya 12, penerbitannya 42 juta gitu. Nah itu kan udah ya menurunkan ini juga minatnya kan untuk mengikuti peraturan gitu. Nah kita harus cari win-win solution dan ini yang kita lagi perjuangkan. Jadi teman-teman butuh informasi, butuh apapun bisa ke saya, bisa ke saya Digi dari Dynaworks, siap dihubungi kapan saja. Siap. Gitu. Ya dan entitinya adalah IMI ya Om ya, karena negara pun akan melihat IMI ini kuatnya karena di situ ya. Jadi minimal suaranya udah mulai didengar, diskusi bareng dan mereka cukup terbuka kalau kayak gitu ya. Dibandingin kita sendiri-sendiri ya Om ya. Iya. Betul. Oke. Siap Om Digi. Terima kasih banyak Om. Segera ada juklak-juknisnya untuk PM45 dan tadi ada item-item yang belum lolos. Mungkin insya Allah didoakan Om supaya beres semua. Bisnisnya sukses terus dan sekali lagi tadi catatan-catatan Om Diginya jangan lupa ya, dan beliau cukup siap untuk dikontak, berkomunikasi
demi kemajuan otomotif bersama khususnya di bidang modifikasi dan Ya. motorsport. Terima kasih Om Diji.